Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 1 Mei 2024. Tanaman saya berumur 29 hari setelah tanam. Saya akan membincang ikhtiar atau upaya saya untuk mempercepat pecah umbi. Tapi izinkan saya bicara dulu mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Jadi kemarin sore terjadi hujan yang sangat deras selama 2,5 jam, mulai pukul 4 sore sampai sekitar setengah 7. Ini kira-kira ya airnya naik sampai pangkal tanaman, tapi saya nggak ke sawah karena sudah malam. Kondisinya seperti ini teman-teman. Tadi kelihatan sudah pecah umbi begitu. Jadi kalau pucuk kuningnya masih ada ini, tapi mudah-mudahan tidak melorot terlalu cepat. Seperti itu. Nah, ini yang umbinya yang terlihat sudah pecah. Kalau untuk popornya seperti ini. Apakah seluruhnya begitu? Kebanyakan ya. Kalau ada ya, yang belum ya pasti ada lah. Seperti ini. Nah, pagi tadi juga berkabut tebal, sehingga saya buru-buru langsung untuk melakukan penyebraian. Gunung itu tidak tampak sampai pukul 7:15, bahkan pukul setengah 8 tidak kelihatan dan matahari tidak muncul. Saat ini pun pukul berapa ini? 9.23 di pojok kanan bawah. Itu matahari juga masih agak redup. Apa yang saya pakai fungisidanya, kemudian bagaimana upaya saya mempercepat pecah umbi, mengingat musim hujan ini biasanya kan banyak gangguan, sehingga sedapat mungkin kita upayakan untuk umbinya segera pecah, kemudian berisi. Kalau ada apa-apa, dan semoga tidak terjadi, misalnya air hujan yang melimpah terlalu banyak, setidak-tidaknya kita dapat memanen lebih cepat dalam kondisi umbi sudah berisi, berbobot. Kalau idealnya di dataran rendah 60 hari, kita bisa percepat pemanenannya. Teman-teman di Nganjuk yang spesialis bibit biasanya juga panen 45 hari. Musim hujan perlu dipercepat kalau memungkinkan. Khawatirnya daunnya keburu nggak kuat, sementara kalau belum berumbi kan gawat juga. Oke, kita akan lihat racikan penyemprotan fungisida, insektisida, dan nutrisi melalui daun yang saya aplikasikan pagi tadi. Oh ya, ini adalah lampu perangkap hama, saya pasang 2 dari wadah air mineral. Nah, itu kelapernya banyak dan serangga-serangga lain juga banyak. Ini memakai lampu UV tenaga listrik 11 watt. Saya pasang sensor cahaya sehingga otomatis nyala dan otomatis padam saat tidak ada sinar matahari. Ini saya pasang 2. Yang sebagian luar ini tidak saya kasih lem tikus, sehingga serangganya tidak nempel di bagian luar. Sementara ini saya pasang lem tikus keliling secara acak begitu, mulai bagian atas, karena kalau kena panas dia akan meleleh lem itu ke bawah.
tapi ya tidak merata ini. Nah ini saya kira trip lah ini, tungau atau apa, kutu-kutuan. Di dalamnya ada kelapernya. Ini sudah pernah saya buang ya, karena baunya menyengat, tidak enak. Kemudian saya ganti, lah ini sudah terisi lagi. Ada lagi saya pasang di sebelah sana tenaga surya, dan di saat itu putih-putih itu juga perangkap hama tenaga surya, tapi lampunya bukan lampu UV. Kendati demikian ternyata kan masih banyak kendala kutu-kutuan tetap menyerang, sehingga gejala trip itu tetap ada. Sudah saya aplikasikan insektisida berbahan aktif abamectin produksi Syngenta, mereknya Agrimek 2 kali, dan mudah-mudahan gejala tripnya berhenti. Ditambah lagi setelah aplikasi sorenya ada hujan, jadi 2 kali aplikasi 2 kali hujan pula. Ini kemarin sumur bor saya bongkar untuk saya ganti. Dari semula memakai spiral 12 meter ukuran 2 inci, ini saya tanam begitu. Kemudian akan saya ganti dengan paralon 2,5 inci, karena output pompa sibel atau pompa celup itu 2,5 inci. Ini saya ganti paralon 2 lonjor tambah kira-kira 2 meter, jadi 10 meter ini yang putih ini 10 meter. Nah yang sudah saya tanam di sini 4 meter, tapi belum selesai, keburu sore kemarin. Ini rencana setelah Jumatan akan saya selesaikan pemasangannya, supaya kalau ada jeda hujan itu kita bisa mudah untuk melakukan pengairan. Ya, ini beberapa pestisida. Ini yang masih ada, ini yang sudah habis. Meravis Duo habis, Biomax dari Biotis Silika habis, kemudian Nutrisi Ambition ini habis karena memang sisa dari tanam sebelumnya. Nah ini tidak saya pakai, Remasol, Agrimek, kalsium nggak saya pakai, Antrakol nggak saya pakai, Bindas nggak saya pakai. Saya tadi cuma pakai ini. Nah inilah yang saya pakai untuk mengupayakan mempercepat pecah umbi. Jadi ini termasuk pupuk daun, merek dagangnya P Pure. P itu maksudnya fosfat, Pure itu murni, jadi murni fosfat. Nah kandungannya memang untuk fosfat ini yang tertinggi. Ini tertulis berapa ini? Fosfat atau P82 85, sekian gram per liter atau apa. Pokoknya ini kandungan yang tertinggi adalah mana ini? Fosfatnya. Disusul kalium, kemudian koper sulfat. Jadi tembaga sulfat, ada magnesium sulfat, boron dan zinc sulfat. Ini kecil-kecil ya. Nah, ini untuk bawang merah rekomendasinya adalah berapa ini? 3 mili per liter. Nah, tangki saya 20 liter, maka saya tadi pakai kira-kira ya 60. 3 kali 2 60 mili. Jadi saya pakai 2 tutupnya, itu biar gampang saja. Saya aplikasikan ini. Ini untuk fase vegetatif. Jadi kalau tanaman saya umur 29 hari masih fase vegetatif dan sebentar lagi peralihan ke fase generatif, maka ini idealnya pakai ini.
Nah, nanti untuk fase generatif saya akan pakai yang lain. Ini istirahat dulu, sisanya buat tanaman berikutnya. Ini produksi PT, nggak kelihatan ya, PT Perdana Makmur Berkah Agung dari Jawa Tengah. Kalau produsennya berbadan hukum PT itu fasilitas produksinya pasti terpisah dari rumah. CV pun juga begitu sebetulnya. Tapi kalau PT kan izin pengurusannya mahal dan fasilitas produksinya juga dikontrol terutama oleh ya lembaga yang terkait lah. Ini ya, jadi fosfat itu sebetulnya untuk perakaran lebih cenderung begitu, meskipun juga berfungsi untuk fotosintesa, membantu proses fotosintesa, tapi lebih ke perakaran sehingga dapat mempercepat pecah umbi. Ini disebutkan untuk anti layu, anti kerdil, anti rontok begitu. Nah, kemudian di samping itu saya campur dengan, karena ini sifatnya cair, jadi mudah sekali larut dengan bahan fungisida yang berbentuk tepung. Ini saya pakai Thyssen ini tadi 4 sendok fungisida dengan bahan aktif Sinep, fungisida bersifat non sistemik. Ini cukup panas lah kira-kira bagi tanaman. Oh, ini pernah saya ketumpahan di punggung dari tangki yang tercampur ini, itu terjadi iritasi di kulit, apa ya, kayak biduren gitu loh bahasa Jawanya. Jadi ya iritasi, kulit menjadi lebih tebal-tebal, menjijikkan begitu. Itu selama 3-4 hari ya terus terjadinya. Kemudian ini 4 sendok. Nah, ini fungisida sistemik dan kontak Cabrotop produksi BASF, bahan aktif Pyraclostrobin dan Metiram. Metiram sebenarnya ya fungisida non sistemik yang satu grup dengan Thyssen, tapi ya saya tambahkan lah, cara kerjanya sama sehingga sebetulnya tidak perlu dicampur. Ini tadi saya pakai 4 sendok karena tangki saya 20 liter. Jadi kalau 15 liter kiranya ya cukup 3 sendok lah. Kemudian untuk insektisidanya saya masih pakai MTM berbahan aktif metomil 77 SP, kira-kira ya 77% lah. Itu sangat tinggi dibanding semua produk lain di pasaran. Ini untuk bawang merah ulat gerayak, cabai juga ulat gerayak, tapi sifatnya ini kontak, racun kontak. Jadi untuk ulat yang tidak terpapar oleh insektisida ini ya nggak mati, tapi nggak apa-apa, itu ikhtiar. Ini saya pakai 2 sendok teman-teman, saya kira itu. Nah, apa yang akan saya lakukan berikutnya adalah pemupukan keempat besok rencananya, tapi kalau nanti sore hujan ya saya tunda dulu lah supaya agak tanah itu tidak terlalu lembab dulu. Nah, kalau teman-teman mengamati pemupukan saya pertama, kedua, dan ketiga yang sudah saya upload, itu kan kandungan P-nya, unsur P-nya itu sangat paling kecil dibanding N dan K-nya. Sehingga perlu sekali saya memasukkan P Pure ini. Ini banyak dipakai teman-teman petani di sini, petani melon dan cabai. Untuk bawang merah ya karena di sini memang nggak banyak petaninya, tapi ada lah, saya tahu di desa tetangga itu yang pakai ini P Pure dan bagus seperti ini. Kalau dari tampak jauh kelihatan seperti ini kawan-kawan.
Ya harapannya pada usia 45 hari umbi sudah cukup besar begitu, dan saya akan aplikasikan nanti untuk usia fase generatif memakai ini, Promote Plant Growth Regulator Onion Special, maksudnya spesial untuk bawang merah. Onion itu apa ya? Sebenarnya bahasa yang spesifik untuk bawang merah dalam bahasa Inggris adalah shallot, SHALLOT. Onion ini ya bawang mungkin, tapi mungkin lebih ke bawang putih atau bagaimana saya tidak tahu. Nah, ini kandungannya adalah potasium berarti kalium, nama lainnya 60,40 gram per kilo, kemudian fosfatnya itu 12,60 gram per kilo, jadi lebih banyak kaliumnya. Nah, ini bagus juga kandungannya, unsur mikronya juga ada. Ini diproses dan diproduksi oleh tenaga ahli bidang agronomi. Nah, ini teman-teman kalau kesulitan di toko-toko bisa dapat di toko online murah. Ini hanya setengah liter, ini hanya 84 atau 83 lah. Saya beli di toko lokal karena banyak yang pakai juga di sini. Nah, nanti saya tunjukkan linknya lah kalau teman-teman pengen menerapkan, dan saya kira yang sudah terjadi di melon dan cabai itu bagus. Demikian kawan-kawan, ini sudah panjang lebar juga. Saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.